Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramin, para habaib, para alim ulama yang demikian banyak sehingga saya mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu nama-nama beliau, namun tidak mengurangi hormat, ta'zim, mahabbah saya kepada beliau-beliau dengan doa matan Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wabil khususil khusus ahli waris, pewaris daripada guru besar kita Ananda Ustaz Ki Haji Muhajir Zayadi beserta adik-adiknya ya, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya Allah jadikan sebagai pewaris yang dapat melanjutkan cita-cita perjuangan daripada almarhum Abuya Kiai Zaid Muhajir. Para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, segenap jamaah Majlis Haul, guru besar kita Abuya Kiai Haji Zayadi Muhajir, ya mudah-mudahan kita semuanya hadir pada hari ini kembali teringat ya, dengan bagaimana manaqib beliau yang tadi dibacakan dengan suara yang merdu, sehingga kembali kita teringat bagaimana sosok daripada almarhum Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir. Memang intinya kita mendoakan beliau melalui pembacaan yang apa kita baca tadi dari awal, baik itu dzikir, tahlil dan tahmid yang diiringi dengan doa, dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kisah maulid besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya apa yang dibaca pada majlis ini memberikan satu manfaat yang luar biasa khusus untuk almarhum Abuya. Jika mudah-mudahan beliau di abang kuburnya mendapatkan curah rahmat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah angkat derajatnya karena beliau sudah banyak sekali pahalanya. Udah kalau bahasa kita mah enggak didoain udah naik, tapi dengan doa ini kita akan diangkat, akan Allah angkat derajatnya, dan kita yang hadir insya Allah mendapatkan karomah daripada beliau dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga yang paling pokok sekali kita mendoakan agar beliau diberikan keturunan yang mampu melanjutkan perjuangannya. Para alim ulama, para asatidz, para bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saat sekarang ini kita merasakan bagaimana ulama satu demi satu meninggalkan kita. Kita masih terngiang-ngiang dengan ulama-ulama yang terdahulu yang begitu banyak. Dari Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Nur Ali, Kiai Alim Zaid Muhajir, Kiai Mursidi, dan banyak lagi. Terasa bagaimana hidup kita di Jakarta ini rasanya nikmat betul. Tapi sekarang ini sudah enggak ada. Habis. Satu demi satu juga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahkan yang baru saja kita ditinggalkan oleh Habib kita yang sangat kita cintai, yaitu Habib siapa? Ali Abdurrahman As-Sagaf. Tambah lagi Syekh Jabir. Baru-baru saja lagi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala seorang pendakwah Kiai Zulkarnain. Ini kayaknya ini dipilih ya. Yang kita ini malah kagak dipilih ini. Yang dipilih orang-orang yang baik. Apabila kita melihat satu hadis menyatakan bahwa alam min asratis sa'ah, salah satu tanda-tanda akan datang kiamat, an yurfa'al ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ngangkatnya? Yaitu biqaudil ulama, dengan diambilnya, diwafatkannya para ulama. Ini artinya udah lampu merah, Pak. Mau kiamat udah ini kita ya. Dari itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya masih belum menyerah. Masih ada sesuatu yang saya pikirkan ini. Jangan kiamat dulu. Jangan berarti banyak ulama-ulama meninggal udah berarti akan hari kiamat. Ada masalah yang sebetulnya saya pikirkan sekarang ini. Kita kurang pengkaderan, ya. Jadi pengkaderan ulama kurang kita pikirkan. Ternyata bukan hanya ulama, seluruh daripada para tokoh-tokoh yang dibutuhkan dalam pembangunan bangsa negara ini itu perlu kita kaderkan. Sebab kalau tidak, nggak ada kader sama sekali. Negara yang begitu kaya Rifah Rohjinawi ini, ya, yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Jadi Allah katakan, Allah memberi perumpamaan. Ada satu negeri, satu kampung, negeri yang aman, tentram, Allah jinawi, yang rezekinya dari seluruh penjuru, dari seluruh pelosok ada emas, ada inten, ada berlian, ada kayu, ada buah-buahan, ada apa namanya, minyak dan lain sebagainya. Kalau kita lihat itu semuanya adanya di Indonesia. Maka sekarang ini dari seluruh penjuru datang ke Indonesia, mengheruk kekayaan Indonesia. Sementara penduduknya pada ya kurang gembira, miskin ini kasarnya daya, pada miskin. Kenapa ini kata Allah? Fakafarat bi an'umillah, kufur nikmat. Kita semua sebagai bangsa Indonesia ini kufur nikmat. Artinya nikmatnya begitu banyak Allah berikan kepada kita ini, ternyata kurang kita kelola, bahasa kasarnya, ya. Sebab dulu ada yang ceramah di At-Taqwa, kata-kata kafarat bi an'umillah, kita semua pada kafir semuanya. Saya kaget juga. Dan justru orang kafir yang pada cekrah sekarang ini, ya enggak? Orang Cina matanya sipit tapi awas banget, ya enggak? Ada apa saja dia datang dikelola. Ya. Televisi aja semuanya punya Cina sekarang, ya enggak? Semuanya punya mereka. Itu orang kafir semua. Duitnya bukan sejuta, 2 juta, triliunan. Ada deret. Saya baca baru ukurannya. Yang Islam hanya 1 atau 2 itu. Ya. Yang satu yang punya 50 triliun hanya siapa? Yang kaya itu. Siapa namanya itu? Ada yang ingat gak?
Serpaluddin Amailur. Yang lain semuanya non muslim. La ilaha illallah. Jadi mereka yang betul-betul pada tekrah. Sementara kita rakyatnya ini ada. Kenapa? Ternyata pengertian kafarat bi an umillah ini kufur nikmat, bukan karena kafir, bukan. Artinya kurang kita mengelola. Enggak mampu mengelola. Karena ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara kalau kita kembali kepada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, itu Bismillahirrahman artinya Allah Maha Pengasih. Allah kasih semuanya. Ya, Allah kasih bentuk indah begini, akal kita, mata kita, tangan kita, dan Allah kasih apa yang dibutuhkan oleh kita. Butuh apa kita? Ada semuanya. Kasih semuanya. Cuman pengasih ini bebas, netral. Tidak khusus untuk umat semua hamba Allah. Siapa apa Yahudi, apa Nasrani, apa PKI, apa Cina, semua Allah kasih. Lekas itu Rahman namanya. Maka di dunia ini semua Allah kasih. Jangan kita merasa Allah ini gak adil ini. Tiap hari kita sholat, beribadah, kok kita nggak kaya-kaya? Ya enggak. Justru yang pada kafir ini pada kaya. Kita nggak boleh begitu. Karena Allah kata semuanya Rahman ini untuk hamba Allah. Siapa saja. Ya. Tinggal siapa yang mau memanfaatkan. Itulah sebabnya bapak-bapak, saya pernah bertanya kepada saya punya guru-guru, apa sebab saudara-saudara sekalian awal Al-Quran itu turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa sebabnya? Ternyata guru-guru saya sudah nggak ada yang bisa jawab, Pak. Ada yang bisa jawab satu. Apa dia jawab? Ya emang maunya Allah begitu katanya. Lah ini bukan jawaban saya bilang ini. Ya. Kenapa? Ini masalah besar Pak ini. Di sini sumber masalah. Ternyata Iqra itu kita dikasih apa? Dikasih akal. Justru Iqra itu karena kita dikasih akal. Kalau nggak dikasih akal, maka Iqra itu nggak ada guna. Karena kita dikasih akal, maka Allah kata Iqra, baca. Itu sebabnya kalau kita kembali kepada Nabi Adam diciptakan dulu, wa 'allama Adam al-asma'a Allah ajarin semua Adam itu berikut anak-anak cucu-cucunya termasuk kita. Allah ajarin semua ilmu yang ada di alam raya ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diajarkan. Tinggal siapa yang mau membaca, itu saja. Kalau dia bisa membaca, insya Allah dia akan mampu meraih semua nikmat-nikmat Allah yang sudah disediakan di alam raya ini. Nah dari sini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya teringat kemarin saya baca pidato Bapak Gubernur kita. Yang paling penting adalah karakter atau etika dan kompetensi. Ini saya ukur ternyata inilah masalah yang sebenarnya. Ternyata kita hidup di dunia ini isinya sebenarnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu dua. Cuma kita nggak tahu maksudnya. Pero itu intinya. Iqra karena kita dikasih akal, maka dikasih ilmu oleh Allah. Tinggal siapa yang mau baca. Nah, membaca ini juga sangat tergantung kepada masing-masing keahliannya. Masing-masing Allah berikan kelebihan masing-masing. Di antaranya tadi kita lihat tuh, suara enak-enak itu. Bapak bisa nggak tadi tuh? Suara enak-enak yang baca tarawih. Ya, karena memang Allah berikan kelebihan seperti itu.
Ya. Maka kelebihan itu dimanfaatkan sehingga kita yang mendengarkan betul-betul merasa nikmat. Itu namanya kompetensi. Jadi masing-masing kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadiin agar betul-betul kita umat Islam ini mampu menjadi orang yang mampu mengelola segala potensi-potensi yang ada di Indonesia ini. Kalau bahasa pesantren mah katanya fardu kifayah, gitu ya. Fardu kifayah artinya satu fardu kewajiban kita yang betul-betul kita saling bisa mengisi satu sama lain. Mengisi dengan apa? Dengan profesi. Atau kalau bahasa Gubernur dengan kompetensi. Maka termasuk di antara kompetensi itu adalah ulama. Saya terasa Pak waktu di At-Taqwa, anak-anak kita jadikan jadi kiai semua nggak bisa Pak, karena semuanya nggak jadi bakat jadi kiai. Yang jadi bakat jadi kiai itulah yang jadi, yang nggak jadi ya kagak jadi. Tapi kalau udah betul bakat jadi kiai, wah betul-betul Kiai Nur Ali, Kiai Nur Muhammad yang bakat jadi kiai, jadi betul. Tapi yang lain pun yang nggak jadi kiai, jadiin jadi apa saja asal betul-betul bermanfaat untuk pendidikan pembangunan bangsa dan negara. Ini jadi dokter silakan, insinyur, jadi kori, ya, jadi baca tahlilan yang enak-enak kan gitu. Dan ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ujung-ujungnya yang namanya kompetensi atau fardu kifayah itulah dapat hikmah, dapat berkah, dapat duit. Ya, dapat duit Pak. Ya. Karena duit kita butuhkan. Itu dari wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma al-'alama 'alal malaikat. Itu. Jadi itulah Iqra. Kenapa kita disuruh baca Iqra? Karena memang kita dikasih akal supaya kita berpikir. Maka kemajuan sekarang kita lihat ternyata mereka itu nggak bisa apa-apa. Cina itu nggak bisa apa-apa, nyebut Allah aja nggak becus, iya nggak? Ada nyebut Allah, begitu. Allah, Tuhan Allah, nggak becus, tapi dia kaya. Kenapa? Karena dia berpikir, mampu memikirkan, sehingga pada akhirnya mampu mendapatkan satu manfaat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mampu mengelola. Jadi ini masalah kelihatan sepele tapi ini yang paling penting. Jadi kompetensi kalau kata gubernur. Kalau kata saya fardu kifayah. Dan fardu kifayah itu termasuk kiai juga fardu kifayah. Tidak bisa. Kiai itu fardu ain. Semua anak pesantren harus jadi kiai semua. Lah kagak bisa Pak. Anak kiai aja belum tentu jadi kiai. Contohnya siapa? Saya ini. Anak Kiai Nur Ali. Enggak jadi kiai saya. Jadi kori sebetulnya saya. Bakat saya kori. Nggak bisa. Pidato juga sekarang seperti ini karena saya dipaksa aja bisa ngomong. Padahal masa ini nggak ada apa-apanya. Jadi kompetensi itu harus kifayah. Jadi pesantren itu saya katakan pesantren At-Taqwa, saya bilang kita harus jadi kiai semuanya. Tapi kiai ulama, kiai dokter, kiai insinyur, kiai politik, kiai konglomerat, gitu. Tadi baru ingat buat Khairul Tanjung yang duitnya sampai 50 triliun itu begitu. Kiai Khairul Tanjung kan enak. Kalau minta duit sama dia buat apa? Masjid berapa harganya? 20 miliar. Udah. Nih saya jadiin. Kenapa punya duit? Kalau kita bisa. Kalau paling ngasih ya 5.000, 100.000, juta. Jadi emang ini kompetensi ini. Jadi kita kembali kepada almarhum Almarhumah Ayanda Kiai Haji Muhammad Hajat. Kenapa ada orang yang punya potensi yang luar biasa menjadi seorang ulama. Maka dari itu kita mari jadikanlah anak-anak kita ini sesuai kompetensinya masing-masing. Tapi dasarnya harus fardu ain. Fardu ain adalah rukun iman, rukun Islam. Kalau rukun iman, rukun Islam doang kita kuasai, nggak bisa Pak.
Harus dua, terintegral. Mau jadi apa saja kalau terintegral, dia seorang mantap akidahnya, mantap ibadahnya. Tapi dia seorang dokter, insya Allah digunakan kedokterannya untuk kepentingan agama Islam. Mantap akidah, ibadah, jadi jenderal. Nah, begitu tuh. Yang betul-betul dia akan manfaatkan jenderalnya untuk kepentingan agama Islam. Dia konglomerat untuk akidah ibadah. Maka konglomeratnya akan digunakan untuk kepentingan agama Islam. Itu yang kita butuhkan sekarang. Jadi saya katakan, apa yang dikatakan oleh gubernur kita ini ternyata betul, itu sosok yang kita butuhkan seperti Gubernur Anies Baswedan. Mantap akidahnya, mantap ibadahnya, tapi punya kompetensi mampu menata Jakarta. Itu tokoh-tokoh seperti itu yang kita butuhkan. Maka kalau bisa pimpinan kita seperti itu, maka orang Jakarta sekarang alhamdulillah ya. Dengan dipimpin oleh beliau, Jakarta ini aman saja, enggak banjir ya, rapi ditata. Jadi dua itu. Jadi sebabnya kata maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Kamu dikasih akal, baca. Apa yang dibaca? Ayat Al-Qauriyah dan ayat Al-Qur'aniyah, baca Al-Qauriyah di bawah. Di situ akan kita dapatkan hasil. Nikmat yang Allah berikan kepada kita umat dan umat manusia. Ya. Integralkan antara doain pada kita ya. Selesai insya Allah menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semuanya potensi-potensi yang kita lihat seperti Majid. Itu orang luar biasa, mantap ibadahnya, mantap akidahnya. Langsung dia mampu membimbing kita. Seperti sekarang ini kan, membimbing. Kita merasa nikmat dibimbing oleh beliau. Kiai Syafi'i Hazami, Kiai Ulu Syafi'i, Kiai Nur Ali dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah itulah mari kita ciptakan anak-anak bapak-bapak yang punya kader, yang punya satu bakat-bakat jadi kiai. Yang bakat jadi qari, jadikan jadi qari. Yang bakat jadi hafiz, jadikan jadi hafiz. Bakat jadi dokter, jadikan dokter. Jadi ini semuanya. Inilah kita harapkan pesantren seperti ini. Saya mencuri cita-cita seperti itu. Mudah-mudahan saya akan mampu mencetak kader-kader yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh potensi-potensi yang ada, pada seluruh profesi-profesi yang kita lihat ada. Semuanya, di profesi apa saja ada. Baru kita bisa mengisi negara kita yang merdeka, yang diperjuangkan oleh para ulama. Kalau enggak Pak, yang ngisi siapa? Ya sekarang ini habis diisi oleh orang-orang yang tidak beriman. Pada akhirnya kita yang sedang mati, ya, yang sudah berjuang mati-matian, ternyata kita menjadi sasaran yang empuk. Malah bapak-bapak ini dianggap sebagai orang yang apa namanya, radikal, ya enggak, teroris lah. Orang seperti baik-baik ini radikal. Terbalik. Ini gara-gara kita kurang memahami kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca, berdoain, berkifayah, kompetensi bismi rabbikal ladzi khalaq, berdoain, mantap ibadah, mantap akidah, dipadukan. Insya Allah kita menjadi kader-kader muslim yang sejati, yang mampu. Kita akan melanjutkan perjuangan daripada ulama-ulama kita yang telah berjuang dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah inilah barangkali bapak-bapak saudara-saudara sekalian yang kita gali. Kita lihat bagaimana al-mahfullah Abu Yaqi Haji Zaid Muhajir. Itu intinya. Beliau mantap akidah ibadah, tapi berpikir dia kembangkan pesantren. Nah sekarang giliran kita, putra-putranya kembangkan. Kalau bisa dari pesantren Az-Ziyadah ini nanti kiai-kiainya bukan sekedar kiai ulama saja, semua kiai, dokter, kiai insinyur, kiai apa namanya, konglomerat, ya, jangan kiai konglomerat Pak, konglomerat, kiai yang betul-betul politiknya luar biasa, kiai jadi jenderal, kiai polisi, kiai semuanya dapat dari pesantren. Inilah inti daripada kita
memperingati haul daripada Buya Kiai Haji Ahmad Zayadi harus melanjutkan yang sudah beliau sudah alhamdulillah berjuang menata iman kita, menata akidah kita. Tapi potensi harus kita kembangkan. Inilah tugas kita berlanjut. Demikian barangkali bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apa yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan mari kita laksanakan. Barangkali kalau bapak-bapak yang sudah terlanjur ini, mari anak-anak kita jadiin semuanya. Mantapkan akidahnya, mantap ibadahnya, tapi mantap kompetensinya, mantap profesinya, agar mampu kita melawan. Apalagi sekarang ada berita-berita akan diserang dari seluruh penjuru kita ini. Nanti kan perang kita ini. Ya, kalau perang gini aja kita kalah. Ya. Mari kita perkuat iman kita, akidah kita, tapi juga diperkuat kekuatan kita, potensi kita, profesi kita. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.